Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Masih semangat? Harus semangat. Sudah siap untuk belajar bersama Bu Tini? Harus siap. Ya, hari ini kita akan belajar tentang kelipatan persekutuan terkecil. Atau nanti kedepannya kita sebut dengan KPK. Ya, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Sudah siap untuk belajar KPK, anak-anak? Yuk, kita simak penjelasan Bu Tini berikut ini. KPK. KPK tadi kelipatan persekutuan terkecil. KPK ini bisa dikerjakan dengan menggunakan kelipatan persekutuan. Kemarin kita sudah belajar bagaimana cara menentukan kelipatan persekutuan. Masih ingat? Sudah bisa? Bisa ya? Kalau sudah bisa, diingat-ingat dan tidak boleh lupa. KPK juga bisa dicari dengan menggunakan pohon faktor. Kemarin kita juga sudah belajar tentang pohon faktor. Sudah bisa anak-anak? Bisa ya? Sudah bisa menentukan kelipatan persekutuan dan sudah bisa menentukan pohon faktor. Berarti hari ini kita harus bisa menentukan KPK. Harus Bu, harus. Wajib, harus bisa, wajib bisa menentukan KPK dengan cara kelipatan persekutuan maupun dengan cara pohon faktor. Ya. Menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan. KPK dengan kelipatan persekutuan. Cara menentukannya, tentukan kelipatan masing-masing bilangan. Sudah bisa menentukan kelipatan bilangan ya? Bisa. Tentukan kelipatan persekutuannya. Setelah menentukan kelipatan bilangan, tentukan kelipatan persekutuannya. Kelipatan persekutuan itu kelipatan yang sama dari bilangan-bilangan tersebut. Kemudian, pilih kelipatan persekutuan yang terkecil. Ya, pilih kelipatan persekutuan. Tadi kan sudah ditentukan kelipatan persekutuannya, kelipatan yang sama dari bilangan tersebut. Ya, pilih satu saja yang paling kecil. Terkecil itu paling kecil. Contohnya, ya, di sini Bu Tini punya contoh. Tentukan KPK dari 8 dan 12. Berarti kita cari dulu kelipatan dari 8 dan kelipatan dari 12. Kelipatan dari 8 adalah 8, 16, 24, 32, 40, 48, dan seterusnya. Bu, diperoleh dari 8, 16, 24, 32, dan seterusnya. Ini dari mana? Dari mana kemarin menentukan kelipatan? Iya, dari perkalian. Ini 8 kali 1, 8 kali 2, 8 kali 3, 8 kali 4, 8 kali 5, 8 kali 6, dan seterusnya. Masih ingat ya? Kemudian kelipatan 12 adalah 12, 24, 36, 48, dan seterusnya.
Setelah selesai menentukan kelipatan 8 dan kelipatan 12, kita cari kelipatan persekutuan. Kelipatan yang sama dari 8 dan 12, yaitu ini yang sudah Bu Tini beri warna merah ya, yang sama angka 24 dan 48. Berarti kelipatan persekutuan dari 8 dan 12 adalah 24, 48, dan seterusnya. Ini tuh masih ada lanjutannya. 24, 48, dan seterusnya ini diambil kelipatan yang paling kecil. Yang paling kecil angka berapa? Angka 24. Jadi KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Ya. Mencari KPK dengan kelipatan persekutuan itu ditentukan dari kelipatan persekutuan yang paling kecil. Ya, di sini yang paling kecil adalah 24. Sehingga KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Dicari kelipatannya dulu. Ya, kelipatan dari 8 dan kelipatan dari 12, kemudian dicari kelipatan persekutuannya, baru ditentukan KPK-nya. Paham anak-anak? Paham ya? Bu Tini lanjutkan. Menentukan KPK dengan pohon faktor. KPK dengan pohon faktor. Cara menentukannya, buatlah pohon faktor masing-masing bilangan. Ya, setiap bilangan nanti dibuat pohon faktor. Kemudian tentukan faktorisasi prima masing-masing bilangan. Kemarin kita juga sudah belajar faktorisasi prima. Setelah ditentukan faktorisasi prima masing-masing bilangan, kemudian kalikan semua faktorisasi prima. Jika ada yang sama, ambil pangkat terbesar. Ini ulangi ya. Semua faktorisasi prima dikalikan. Jika ada yang sama, ambil pangkat terbesar. Contohnya, di sini Bu Tini punya tentukan KPK dari 8 dan 12. Diminta untuk menentukan KPK dari 8 dan 12. Kita buat pohon faktornya dulu ya. Pohon faktor dari 8. Nah, 8 ini bilangan genap sehingga dibagi dengan bilangan prima 2. Hasilnya 4. 4 bilangan genap dibagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 2. Kemudian pohon faktor dari 12. 12 bilangan genap dibagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 6. 6 bilangan genap dibagi dengan bilangan prima 2, hasilnya 3. Sehingga diperoleh faktorisasi prima dari 8 adalah 2 kali 2 kali 2. Karena ini angkanya sama, bilangannya sama, sehingga dibuat bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3. Kenapa pangkat 3? Karena 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Sehingga faktorisasi prima dari 8 sama dengan 2 pangkat 3.
Sedangkan faktorisasi prima dari 12 adalah 2 kali 2 kali 3. Karena di sini ada angka yang sama, maka dibuat bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2. Sehingga faktorisasi bilangan dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Untuk menentukan KPK, maka dikalikan semua faktorisasi prima. Jika ada yang sama, diambil pangkat terbesar. Di sini ada angka yang sama? Ada. Angka berapa? Angka 2. Yaitu 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Maka diambil satu saja, yaitu pangkat terbesar. Antara 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2, besar yang mana pangkatnya? Iya, besar 2 pangkat 3. Sehingga KPK dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 3 kali 3. Kenapa Bu kali 3? Karena di sini ada faktorisasi prima 3. Tadi kan semua faktorisasi prima dikalikan. Jika ada yang sama, ambil pangkat terbesar. Ya. Jadi, KPK dari 8 dan 12 adalah 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 diuraikan. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24. Ya, anak-anak harus bisa perkalian untuk memudahkan mengerjakan KPK. Paham anak-anak? Paham ya? Berikutnya, mengerjakan tugas. Ya, setelah Bu Tini menjelaskan, sekarang kita lanjut kerjakan tugas. Tugasnya dengan menggunakan kelipatan persekutuan dan pohon faktor, tentukan KPK dari 16, 24, dan 32. Ya, tentukan KPK dari 16, 24, dan 32 dengan menggunakan kelipatan persekutuan dan pohon faktor. Silakan anak-anak kerjakan di buku tulis, ditulis soal dan jawabannya, disertai dengan cara mengerjakan. Ingat, tulisan harus rapi dan terbaca. Selamat mengerjakan anak-anakku, selamat belajar, tetap di rumah, jaga kesehatan. Kalau tidak ada kepentingan yang sangat penting, usahakan di rumah saja. Kalau ingin keluar, ingat memakai apa anak-anak? Iya, memakai masker. Dan rajin-rajinlah untuk mencuci tangan menggunakan sabun. Dan jangan lupa untuk berdoa. Berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Berdoa semoga anak-anak dimudahkan dalam belajar menuntut ilmu. Doakan mama papamu, doakan bapak ibu gurumu, doakan negaramu. Dan jangan lupa kita sebagai siswa untuk selalu rajin membaca. Baca bukumu, ya. Baca bukumu, tidak ada ruginya orang-orang yang mau membaca. Banyak untungnya. Ya. Semangat. Jadilah anak-anak yang baik, berbudi pekerti luhur, berusaha menjadi anak-anak yang baik. Ya.
Cukup dari Butini, kurang lebihnya Butini mohon maaf. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.